Ayat hari ini adalah Mazmur 25, ayat 1-22. Mari kita baca bersama. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah, betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Amin. Dalam perjalanan hidup, kita menyadari bahwa tidak semuanya berjalan mulus atau baik. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan, dan kadang-kadang kita menghadapi kesusahan. Singkatnya, tidak ada seorang pun yang menjalani kehidupan yang selalu mulus tanpa pasang surut. Hal ini juga berlaku bagi orang-orang yang beriman, termasuk Daud. Dalam doa hari ini, pemazmur Daud berseru kepada Tuhan sambil meratap. Mari kita baca bersama Mazmur 25 ayat 16-17. Sebab tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Amin. Daud berseru kepada Tuhan bahwa dia kesepian dan menderita. Dia berdoa kepada Tuhan bahwa hatinya penuh dengan kekhawatiran. Seperti inilah orang-orang Tuhan juga merasakan kesepian dan menderita karena kekhawatiran. Pada saat ini ada penting yang harus diingat. Pertama, hal yang harus diingat orang Kristen ketika mengalami penderitaan adalah menerima situasi apa adanya. Kadang-kadang, banyak orang percaya tidak dapat menerima bahwa mereka mengalami kesulitan. Saya tidak melakukan dosa besar. Saya telah melayani gereja dan menjalani kehidupan iman saya dengan sangat rajin. Mengapa hal ini terjadi pada saya? Ada kasus-kasus yang sama sekali tidak dapat dipahami. Namun, sikap seperti ini, yaitu sikap tidak menerima, sama sekali tidak membantu dalam menyelesaikan masalah. Kita harus menerima kesulitan yang sedang kita alami apa adanya, dan memahami situasi dengan dingin agar dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Daud mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan apa adanya, bahwa dia kesepian dan menderita. Dia menerima situasinya apa adanya, bahwa dia memiliki banyak kekhawatiran. Bagaimana hal ini bisa terjadi pada saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Dia tidak mengabaikan situasi. Dia mengungkapkan perasaannya apa adanya, tidak menyembunyikan atau melebih-lebihkan situasinya. Dia mengungkapkan hatinya di hadapan Tuhan. Sangat penting untuk menerima situasi dan keadaan kita apa adanya, karena dari sinilah pemulihan dimulai. Kedua, hal yang harus diingat orang Kristen ketika mengalami penderitaan adalah membawa masalah itu kepada Tuhan dengan cepat. Ini mudah, kita harus membawanya kepada Tuhan. Ini adalah hal yang mudah, dan kita semua tahu. Tetapi dalam kenyataannya, ketika kesulitan datang, kita seringkali tidak dapat melakukannya. Orang-orang cenderung berusaha keras untuk menyelesaikan masalah apapun yang terjadi. Karena mereka hanya tertarik untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, mereka cenderung semakin tenggelam dalam masalah tersebut.
Oleh karena itu, seringkali mereka mencari solusi manusiawi untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Karena pertolongan orang-orang yang lihat lebih nyata daripada Tuhan yang tidak terlihat. Namun, untuk menyelesaikan masalah, kita harus datang kepada Tuhan. Karena ada solusi untuk masalah dalam Tuhan. Dan hanya ketika Tuhan menyelesaikannya, masalah itu benar-benar dapat diselesaikan. Kata masalah yang sebenarnya ini sangat penting. Karena pada kenyataannya, lebih penting untuk menyelesaikan masalah yang menjadi penyebab penderitaan daripada penderitaan yang tampak di permukaan. Misalnya, tragedi ketika Yehuda Selatan dihancurkan oleh Babel tampak seperti negara adidaya menginvasi negara kecil yang lemah. Tetapi jika kita melihat lebih dekat, ada penyebab mendasar, yaitu masalah spiritual yang merosot dari Yehuda Selatan. Jadi, solusi masalah yang sebenarnya bukanlah solusi politik untuk dibebaskan dari Babel. Solusi masalah yang sebenarnya adalah pemulihan spiritual, mencari Tuhan lagi dan memanggil Tuhan lagi, yaitu masalah hubungan dengan Tuhan. Kita juga dapat melihat gambaran ini dalam doa Daud. Sambil mengatakan masalah kesepian dan penderitaan dalam ayat 16, Daud berharap agar Tuhan berpaling kepadanya. Dia juga berdoa agar Tuhan memberikan kasih karunia kepadanya. Dia tidak hanya mencari solusi untuk masalah kesepian dan penderitaan, tetapi juga melihat masalah yang lebih mendasar, yaitu hubungan dengan Tuhan. Hal yang sama juga berlaku untuk ayat 18. Setelah mengaku, tiliklah sengsaraku dan kesulitanku, dia melanjutkan dengan berdoa, ampunilah segala dosaku. Daud tidak hanya melihat masalah yang tampak di permukaan, yaitu kesengsaraan dan kesulitan. Dia juga melihat masalah dosa yang tidak terlihat dengan mata iman. Dengan membawa masalah apa adanya di hadapan Tuhan, bukan hanya masalah yang tampak di permukaan, tetapi juga masalah mendasar yang membusuk di dalam yang bahkan tidak kita sadari dapat diselesaikan. Hanya dengan begitu ada pemulihan yang sebenarnya. Terakhir, hal yang harus diingat orang Kristen ketika mengalami penderitaan adalah mengandalkan karakter Tuhan, bukan perbuatan kita. Mari kita baca bersama ayat 7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Amin. Daud meminta agar Tuhan tidak mengingat dosa dan pelanggaran masa mudanya. Ini bukan hanya sekadar pengakuan dosa dan pelanggaran masa lalu. Ini adalah doa dan permohonan agar Dia tidak menghakimi kita menurut perbuatan kita, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ini adalah doa dan permohonan agar Dia menghakimi kita menurut kasih setia dan kebaikan Tuhan, yaitu karakter Tuhan. Pada kenyataannya, permintaan ini adalah Injil dengan kata lain. Meminta seperti ini adalah Injil. Dan Tuhan selalu memperlakukan kita dengan cara ini. Karena tidak seorang pun dapat diakui baik atau benar hanya dengan perbuatannya. Tuhan tidak menghakimi orang-orang menurut perbuatan mereka, benar atau salah, tidak hanya dalam perjanjian baru, tetapi juga dalam perjanjian lama. Tuhan selalu melihat dan menghakimi kita menurut kasih setia dan kebaikannya sendiri. Itulah sebabnya, perkataan ini adalah Injil. Daud memahami hal ini dengan tepat. Oleh karena itu, dia tidak mengandalkan perbuatannya, tetapi mengandalkan karakter Tuhan. Tidak seorang pun dapat mengunggulkan dirinya dengan perbuatan. Karena semua orang berdosa dan penuh dengan kekurangan. Kita harus mengandalkan karakter Tuhan yang tidak berubah dalam situasi apapun. Bahkan jika ada aspek yang mengecewakan dalam diri kita, Tuhan tidak mengubah hatinya karena hal itu. Karena aspek apapun yang ada dalam diri kita. Bahkan, jika hanya ada kekurangan dalam diri kita, Tuhan tidak segera mengubah pikirannya atau mengubah hatinya. Dia menunggu dengan belas kasihan dan kebaikan, dan Dia datang kepada kita, melihat kita, dan campur tangan dalam semua hal ini untuk mengubah kita dengan belas kasihan dan kebaikannya, untuk menyelesaikan masalah kita, dan untuk memberikan kita pemulihan sejati di dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, tahukah Anda apa yang dilakukan Daud, sang pemazmur dalam mazmur hari ini? Berulang kali, itu adalah memandang kepada Tuhan. Dalam ayat 1, dia mengaku, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Dan dalam ayat 15, dia mengaku, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Sambil berdoa, Daud memandang kepada Tuhan. Saya memberkati Anda semua untuk memandang kepada Tuhan pagi ini dalam nama Tuhan. Bahkan jika penderitaan mengepung saya, dan kesulitan menutupi saya sepenuhnya, pandangan Daud tidak tertuju pada penderitaan, kesulitan, dan masalah itu. Dia mengubah pandangannya dan memandang kepada Tuhan. Semakin sulit, semakin kita harus memandang kepada Tuhan.
Jika kita hanya melihat masalah ketika kita mengalami kesulitan, akan semakin sulit untuk keluar dan kita akan semakin tenggelam dalam masalah tersebut. Ketika kita berdoa dan mencoba untuk memandang kepada Tuhan, masalah dapat diselesaikan sedikit demi sedikit. Saudara-saudara terkasih, kita yang percaya kepada Tuhan juga dapat mengalami kesulitan dan penderitaan. Tetapi kita tidak perlu terlalu kecewa atau terlalu putus asa, karena kita memiliki Tuhan yang dapat kita andalkan dengan berdoa. Kehidupan kita orang percaya bukanlah kehidupan tanpa penderitaan, tetapi kehidupan di mana ada tempat untuk dilihat pada saat penderitaan, tempat untuk melarikan diri pada saat kesulitan, dan tempat untuk bersandar. Kehidupan kita orang percaya adalah kehidupan seperti ini. Mari kita memandang kepada Tuhan. Mari kita menerima kekuatan baru yang Tuhan berikan dengan memandang kepada Tuhan daripada masalah. Dan mari kita semua hidup hari ini dengan kemenangan, dengan kekuatan itu dalam nama Tuhan.